Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan taufik kepada sekalian. Salat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya terlebih nanti di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah 1500 tahun yang lalu Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai SK kenabian kepada seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam karena andekan sampai hari ini Al-Quran belum diturunkan oleh Allah kepada seorang Muhammad, tentulah kita semuanya belum akan menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang beragama. Karena tentu Al-Quran sebagai SK kenabian diturunkan oleh Allah, maka nuzul Al-Quran adalah sebuah sejarah yang sangat-sangat penting bagi umat manusia. Oleh karenanya kita selaku umat Islam jangan pernah melupakan sejarah tentang nuzulul Quran. Dan bentuk kesyukuran kita atas turunnya Al-Quran adalah bagaimana kita semuanya selalu senantiasa untuk mencintai Al-Quran. Dengan bukti kecintaan kita gemar membacanya, kita mempelajarinya, kemudian kita berupaya semampu kita untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran oleh Allah dijadikan mukjizat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tidak sebagaimana diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mukjizatnya, katakanlah Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat berupa Al-Quran, diberi tongkat yang bisa membelah laut. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah bisa menurunkan makanan dari langit. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran, bukan seperti Nabi Musa diberi tongkat, seperti Nabi Isa diberikan kelebihan bisa mendatangkan makanan dari langit? Karena diharapkan Al-Quran itu menjadi mukjizat sepanjang masa yang bisa dinikmati oleh seluruh umatnya sampai nanti yaumil qiyamah. Karena Nabi Muhammad itu bukan nabi atau rasul yang temporer sifatnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk semua manusia, tidak lokal. Juga waktunya tidak temporer tapi sepanjang masa, sehingga mukjizat yang paling tepat diberikan adalah Al-Quran. Nah, coba umpamanya dulu kita mengenal Nabiullah Musa diberi mukjizat berupa tongkat. Pada waktunya emang hebat, tongkat bisa membelah laut. Orang bisa jalan karena tongkat dipukulkan ke laut. Tapi untuk saat ini ngapain repot-repot mukul tongkat? Mau sekarang manusia itu bisa berupaya membuat jembatan seperti penghubung Surabaya Madura, ada Suramadu. Tidak perlu tongkat dipukul-pukul setiap mau menyeberang. Ada jembatan yang sudah dibikin secara permanen yang semua manusia bisa melewatinya. Sehingga tidak mengherankan lagi untuk saat ini tongkat. Apalagi umpamanya Nabi Isa bisa menurunkan makan dari langit. Pada waktu itu memang hebat. Tapi untuk sekarang, zaman sekarang, apa hebatnya makanan datang dengan tiba-tiba? Sekarang orang bisa GoFood, pesan makanan lewat HP, datang dengan sendiri, sehingga tidak hebat. Tapi kalau Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah habis oleh zaman, sehingga Al-Quran jadi mukjizat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, yang perlu kita pahami bersama,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, itu kenapa ayatnya yang pertama turun itu bukan tentang keimanan, bukan tentang syariat Islam, bukan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kenapa yang turun pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang perlu menjadi pegangan dan pemahaman bagi seluruh umat Islam. Allah pertama kali menurunkan ayat adalah Iqra agar manusia belajar. Apa sebabnya? Karena yang namanya ilmu pengetahuan adalah satu-satunya kunci sukses orang hidup, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Kita mungkin ingat Sayyidina Umar pernah berkata, "Man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi." Siapapun yang menginginkan sukses hidupnya di dunia harus dengan ilmu pengetahuan. Siapa pengen selamat dan bahagia di akhirat harus dengan ilmu pengetahuan. Siapa pengen sukses di dua-duanya, dunia maupun akhirat, juga harus dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu memiliki posisi yang sangat penting, sangat urgen bagi umat Islam, maka Allah pertama kali menurunkan wahyu adalah justru ayatnya berbunyi Iqra, belajarlah. Oleh karenanya, mari umat Islam senantiasa mengedepankan belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan mudah merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Tetapi jangan pernah lupa, ilmu yang kita miliki harus kita gunakan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman Iqra, dilanjutkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh alam ini. Artinya apa? Artinya ilmu akan betul-betul bermanfaat ketika dibungkus oleh ketuhanan. Ilmu akan betul-betul bermanfaat ketika disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tidak akan melenceng dengan ilmunya. Justru dengan ilmu orang tertuntun kepada jalan yang benar. Oleh karenanya, monggo betul ini umat Islam harus terus mencari ilmu setinggi-tingginya agar kita menjadi orang Islam yang sempurna. Kemudian setelah Allah memerintahkan untuk belajar, baru di kesempatan yang kedua Allah menurunkan wahyu lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Setelah kita memiliki ilmu, maka kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Nah, artinya apa? Kita semuanya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memiliki ilmu, memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah menurunkan wahyu atau ayat yang ketiga. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan kepada umat manusia. Nah, ketika wahyu ketiga inilah Allah resmi mengangkat seorang Muhammad menjadi rasulnya, yang memiliki kewajiban untuk tabligh, untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ketika Allah menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ini kalau secara diformalkan ini sifatnya SK-nya baru sifat SK kenabian, bi satun nubuwah namanya. Nabi statusnya baru sebagai nabi, belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Tapi ketika wahyu yang ketiga turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, inilah SK kerasulan, bi'tsatur risalah, di mana Nabi wajib menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang tauhid, tentang syariat. Nah, oleh karenanya sekali lagi nuzul Quran memiliki posisi yang sangat penting. Mari kita bersyukur dengan turunnya Al-Quran. Bentuk kesyukuran kita, mari cintai Al-Quran dengan banyak membaca,
banyak mempelajari, kemudian kita amalkan semampu kita. Mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.